Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Melihat bahwa pasukan Yan Huang tiba, banyak penatua dan murid Tian Huang di pegunungan Tian Huang menunjukkan warna-warna kompleks, terutama para penatua dari generasi yang lebih tua, mata tua yang sedih, dan warna kesedihan. Ini seharusnya ironis, semuanya dulunya berasal dari Yan Huang. Apakah kita benar-benar akan bertarung dengan Yan Huang? Aku tidak ingin berperang. Seseorang berteriak. Jika bisa berdamai itu akan sangat bagus. Ya, di sini orang yang berteriak adalah Ye Chen, sang penguasa Yan Huang. Boom. Dalam diskusi, tembakan bendera pertempuran dilemparkan ke udara. Bendera pertempuran besar itu keras, suaranya sangat jelas. Ini adalah bendera pertempuran Yan Huang, bendera berwarna merah, dan kuno perubahan kehidupan juga merupakan simbol Yan Huang. Melihat bendera pertempuran ini, orang-orang Tian Huang tidak bisa tidak mengingatnya lagi. Mereka juga sebelumnya mengikuti bendera pertempuran ini dan menyapu gurun. Dengan spanduk pertempuran Yan Huang berdiri, pasukan Yan Huang juga tiba dalam sekejap. Di luar pegunungan Tian Haung, mereka membentuk 4 susunan persegi besar dan mengesankan. Hidup Yan Huang, hidup Yan Huang, dan teriakan dingin datang dari antara pegunungan. Memalingkan muka, ada seorang pria berdiri di puncak tertinggi mengenakan baju ungu mengambang, kompor tembaga tergantung di kepalanya, dan momentumnya sangat luar biasa. Yaitu murid ketiga Hong Chen, Zhong Kui, pemimpin Tian Huang. Di mana adik seperguruan? Sebelum menunggu Ye Chen berbicara, Zhong Jiang dan Zhong Li melangkah maju satu demi satu, berteriak keras. Zhong Kui berkata, yakinlah, adik seperguruan sangat baik, aku hanya menahannya selama beberapa hari lagi. Zhong Kui dengan malas berbaring di kursi, dengan santai memutar ibu jari pada ibu jari, bahkan jika potensi pasukan Yan Huang banyak, tampaknya tidak terasa takut. Jika ada yang salah dengan adik seperguruan, aku tidak akan pernah mengampuni kamu bahkan jika kamu melarikan diri ke langit dan bumi. Perkataan Zhong Jiang dan Zhong Li mengguncang dunia, dan suaranya masih dingin. Zhong Kui berkata, hubungan kalian ternyata sangat baik ya. Saat mereka bertiga berbicara, Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi, melirik ke seluruh gunung Huangling. Ye Chen menemukan bahwa pertahanan Tian Huang tidak biasa. Selama periode tersebut, ada 6 orang kuat di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan kultivator tahap Dark Space terlihat banyak. Ye Chen bergumam, tidak heran berani berbicara dengan Yan Huang dan tidak takut sama sekali. Dengan Tian Huang memiliki kekuatan ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerang lapar. Ye Chen memperkirakan bahwa kekuatan tempur Tian Huang, meskipun tidak sekuat Yan Huang, juga kuat dan keterlaluan. Selain itu, Anda perlu tahu bahwa pertempuran ini telah dimulai. Bagaimanapun, itu adalah penyerangan Yan Huang dan pertahanan Tian Huang. Penting untuk membayar harga darah untuk menerobos Tian Huang dengan 2 serangan magis. Tiba-tiba, Ye Chen sedikit mengernyit. Jika pertempuran ini harus dilakukan, Yan Huang akan memenangkan kemenangan yang menyedihkan. Meskipun menang akan banyak korban juga. Ketika Ye Chen sedang melihat pegunungan Tian Huang, semua mata pasukan Tian Huang tertuju padanya. Pasukan Tian Huang masih penasaran dengan penguasa Yan Huang. Topeng hantu, karakter dahi, itu Qin Yu. Seseorang berbisik ragu-ragu. Benar-benar mengejutkan. Murid muda itu menghela nafas.
Aku tidak menyangka bahwa pembunuh murid peringkat ternyata adalah penguasa Yan Huang. Saya tidak mengharapkannya. Aku pernah ke gua, dia benar-benar luar biasa. Dia Qin Yu mengalahkan Jining Xuang dan Huo Zun sekaligus, dan kekuatan tempurnya hampir meledak. Para murid muda kagum, dan murid-murid perempuan tampak terpesona. Jangan sebutkan gua itu. Beberapa wajah murid-murid menjadi gelap. Apakah kau dirampok di gua? Ya, dia Qin Yu merampok semua hartaku. Begitu komentar ini keluar, banyak orang memandang murid ini, dan mereka memiliki selera yang berarti di matanya. Ketika murid-murid Tian Huang berbicara, para tetua Tian Huang juga diam-diam menatap Ye Chen, masing-masing wajah mengerang. Qin Yu, bakatnya sangat tinggi, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Menurutku, Tian Huang dan Yan Huang adalah keluarga yang baik. Maka Qin Yu memiliki potensi besar, aku masih sangat berjanji untuk mengikutinya. Boom! Bang! Ketika orang-orang Tian Huang berbicara, banyak pasukan Yan Huang telah ditampilkan di kehampaan, dan mereka juga menargetkan Tian Huang. Hanya ketika Ye Chen memberi perintah untuk menyerang, para pasukan Yan Huang siap berperang mengorbankan darah. Uya berteriak, aku tidak takut apapun, aku sangat siap berperang. Gu Santong berkata, jika bertempur, itu akan menjadi kerugian besar. Gu Santong meremas janggutnya, aku baru saja melihatnya. Begitu banyak persiapan dari Tian Huang, lihatlah Zhong Kui dengan begitu tenang, tentu saja semuanya telah dia perhitungkan. Hal yang paling menyebalkan adalah menyerang pertempuran yang sulit. Di satu sisi, Chu Lingyu tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Apakah kita bisa mematahkan formasi Tian Huang? Jika kamu tidak bisa mematahkannya, kamu bisa menyerangnya. Leluhur Su menggosok alisnya. Bahkan jika kamu tidak bertarung saat ini, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ayo lakukan. Saat pasangan itu berbicara, pria besar bernama Yan Shan telah mengambil tombaknya dan siap bekerja. Seperti dia, momentum seluruh pasukan Yan Huang juga naik, dan itu menjadi bagian darinya, meremas dalam kehampaan, dan mereka akan melancarkan serangan total hanya ketika Ye Chen akan memerintahkannya. Namun, Ye Chen tidak segera memerintahkan penyerangan, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan mengambil langkah maju sedikit, melintasi banyak pegunungan. Matanya tertuju pada Zhong Kui yang berdiri di puncak gunung itu. Ye Chen berkata, Zhong Kui, aku atas nama penguasa Yan Huang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerah, dan aku tidak akan pernah memperhitungkannya. Kata-kata Ye Chen sangat ragu-ragu, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Begitu kata ini keluar, orang-orang di Tian Huang memandang Zhong Kui satu demi satu, dan mata mereka sebagian besar penuh harapan jika Zhong Kui menyerah dan berdamai. Hanya mendengar tawa yang luar biasa mengguncang dunia, Zhong Kui memandang Ye Chen, wajahnya biru dan dingin, dan suaranya mengguncang langit, apa, kamu layak menjadi penguasa Yan Huang? Karena kamu ingin menjadi penguasa Yan Huang, aku akan memberimu kesempatan. Ye Chen berteriak. Mendengar ini, mata Zhong Kui sedikit menyipit. Di sini, Ye Chen telah mengambil cincin giok suancang, dan kemudian dengan lembut melemparkannya ke atas, di mana kekosongan di tengah pegunungan Tian Huang. Ye Chen berkata, kita berada dalam keluarga yang sama, mengapa kita saling berhadapan? Ye Chen memandang Zhong Kui. Kamu adalah penguasa Tian Huang, aku adalah penguasa Yan Huang, kami adalah komandan tertinggi dari dua pasukan. Kamu bisa berani keluar dan bertarung denganku. Ngomong-ngomong,
Ye Chen menunjuk ke cincin giok Xuancang yang tergantung di langit, kamu dan aku bertarung 1 lawan 1. Jika Anda menang, cincin giok Xuancang, dan posisi penguasa Yan Huang, dan segala sesuatu dalam Yan Huang akan menjadi milikmu. Jika Anda kalah, semua yang dimiliki Tian Huang dan semua kekuatan Anda akan menjadi milikku. Zhong Kui berkata, beraninya kamu. Ye Chen tiba-tiba mengambil langkah melintasi pegunungan, menatap langsung ke Zhong Kui. Begitu pertaruhan yang dicuapkan Ye Chen, tidak hanya Tian Huang, tetapi bahkan pasukan Yan Huang langsung gelisah. Awalnya, mereka siap untuk pertempuran berdarah, tetapi tidak pernah menyangka Ye Chen akan berkata seperti itu. Ini adalah permainan judi, taruhan besar, dan taruhan besar membuat jantung berdebar. Bocah ini, gila. Gu Santong menggelengkan bibirnya. Ya, bocah ini memang benar-benar gila. Seperti Zhong Jiang dan Zhong Li, wajah mereka juga tenang, matanya samar-samar redup. Dia tidak memberi tahu kami sebelumnya bahwa pertunjukan seperti itu akan dipentaskan, leluhur keluarga Su menjadi sedikit lebih menarik. Tidak mengherankan berani mati, Chu Lingyu menghela nafas keras. Adegan seperti itu, perjudian abadi, mungkin hanya anak ini yang berani mengatakan, keberanian ini, memang gila. Mungkin dia bisa menang atau mungkin dia memang akan menang. Selain itu, leluhur Tianzong tersenyum. Dibandingkan dengan mereka, pasukan Tian Huang juga gelisah, dan suara diskusi telah menjadi gelombang, dan hati banyak orang telah berkibar. Ini pasti taruhan besar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa penguasa Yan Huang memiliki keberanian yang begitu besar. Dalam diskusi, banyak orang telah melihat ke puncak gunung, dan mata mereka tertuju pada tubuh Zhong Kui. Pasukan Tian Huang juga ingin tahu bahwa pemimpin Tian Huang akan berani mengambil taruhan abadi ini atau tidak. Tentu saja, mata kebanyakan orang di Tian Huang bersinar dengan harapan. Masih banyak orang yang berharap Zhong Kui bisa bertarung, karena siapapun yang menang dalam duel 1 lawan 1 mungkin bisa menghindari pertempuran berdarah ini. Hasilnya sama saja dengan pembicaraan damai. Lihatlah Zhong Kui di puncak gunung lagi, alisnya terkunci rapat, matanya menyipit. Jawabannya tidak, tetapi tekadnya telah dibuat, dan Zhong Kui tidak akan menyerah bahkan jika dia mati. Membiarkan dia mendengarkan perintah Ye Chen benar-benar lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia adalah penguasa Tian Huang dan memiliki kesombongannya. Namun, tantangan Ye Chen keluar dari harapannya. Dapat dikatakan bahwa dia tertangkap basah. Ini adalah pertaruhan. Ini tentang nasib Tian Huang dan Yan Huang. Ye Chen baru saja mengatakannya. Jika ya, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Lawan dia, seorang lelaki tua berjubah hitam di sebelah Zhong Kui mencibir, dia baru saja menerobos tahap Dark Space, bagaimana mungkin dia melawan pemimpin Tian Huang? Lebih baik berhati-hati. Seorang wanita berbaju merah di sebelah kiri mengerang. Dia berani membuat pernyataan seperti itu di depan semuanya. Dia penuh keyakinan. Anda tidak boleh meremehkannya. Zhong Kui berkata, apakah kamu ingin bunuh diri berani menantangku duel? Ye Chen berkata, ya itu adalah kebenaran. Zhong Kui, kamu adalah generasi yang lebih tua, mengapa, apakah Anda tidak berani menerima tantangan dari generasi yang lebih muda? Kata-kata Ye Chen melayang melintasi gunung lagi dalam perdebatan. Tetap saja, kamu takut. Ye Chen tersenyum dengan banyak provokasi dalam nada suaranya. Takut. Zhong Kui mencibir, aku tidak pernah takut pada siapapun sejak aku lahir. Tidak takut,
Mengapa tidak menerima tantanganku dan keluar dari gunung? Ye Chen juga mencibir. Zhong Kui berkata, apakah menurutmu aku berumur 3 tahun gampang terbodohi? Zhong Kui mendengus dingin. Jika aku keluar dari gunung, aku khawatir aku akan terkena ratusan guntur yang menggelegar di saat berikutnya. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alisnya, tersenyum, dan melambaikan tangannya. Pasukan Yan Huang patuhlah dan mundur 30.000 kaki. Mundur. Ye Chen berbisik. Hei! Pasukan Yan Huang dengan enggan, mengindahkan perintah Ye Chen dan mundur satu demi satu. Seperti Zhong Jiang, wajah mereka muram, tetapi suara leluhur Tianzong membuat mereka juga harus mundur bersama tentara Yan Huang. Dengan cara ini, di mata pasukan Tian Huang, tentara Yan Huang benar-benar mundur 30.000 kaki. Pasukan Yan Huang mundur, meninggalkan Ye Chen sendirian dalam kehampaan. Dibandingkan dengan pegunungan yang megah, meskipun sosoknya tampak kecil dan kesepian, punggungnya setinggi monumen. Sekarang, dengan mundurnya pasukan Yan Huang, apakah itu cukup? Ye Chen memandang Zhong Kui, nadanya masih provokatif. Zhong Kui sedikit mengernyit, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan membiarkan pasukan Yan Huang mundur. Dengan mundurnya Yan Huang, ketakutan Zhong Kui akan jebakan dan penyerangan diam-diam hilang. Mengapa kamu masih takut? Ye Chen tersenyum. Mana mungkin aku takut pada bocah sepertimu? Meskipun dia curiga, Zhong Kui tetap melangkah maju. Jika Zhong Kui masih tidak berani berduel 1 lawan 1, nama Zhong Kui sebagai penguasa Tian Huang juga akan menjadi bahan tertawaan terbesar dataran Chu. Dengan cara ini, keduanya saling berhadapan dalam kehampaan, dan dari kedua belah pihak pasukan melihatnya. Alih-alih langsung menyerang, Zhong Kui pertama-tama melirik cincin giok suancang yang tergantung di atas kehampaan, membuat matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Selama bertahun-tahun, Zhong Kui telah lebih dari sekali berfantasi tentang memiliki cincin suci Yan Huang ini. Di masa lalu, dia tidak bisa menjadi penguasa Yan Huang. Setelah Zhong Yan menghilang, dia memimpin untuk meninggalkan Yan Huang hanya untuk kebenciannya. Sekarang, melihat pada cincin giok suancang ini, keadaan pikirannya bisa dibayangkan. Zhong Kui berkata, jika kamu kalah, tepati janjimu. Sementara Zhong Kui menatap cincin giok suancang, Ye Chen memandang Zhong Kui dengan penuh minat. Ye Chen berkata, tentu saja aku sebagai penguasa Yan Huang akan menepati janji. Zhong Kui berkata, kalau begitu aku menerima tantanganmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Zhong Kui segera melangkah keluar 1 langkah, telapak tangan melintasi langit, mengubah bentuk tangan besar menutupi langit, menekan ke arah Ye Chen, tekanannya seberat gunung, dan tanah mulai retak. Melihat ini, lautan roh Ye Chen bergulir, seperti api yang menyala, melangkah keluar, dan mengeluarkan serangan pukulan 8 malapetaka dan 1 pukulan mencampur banyak jurus rahasia, dengan peperangan yang tak terkalahkan, tak tertandingi di langit tinggi. Dalam sorotan, serangan tangan besar Zhong Kui dan tinju emas Ye Chen bertabrakan di kehampaan. Boom! Deru getaran langit dan bumi tiba-tiba terdengar, riak yang kuat, berpusat di persimpangan tinju, menyebar ke 4 sisi, bahkan ruangnya terdistorsi, dan puncak gunung tidak jauh hancur di tempat. Ini sangat kuat. Bukan hanya orang-orang Tian Huang, tetapi bahkan orang-orang Yan Huang terkejut. Dengan penyesalan, kekuatan bertarung Ye Chen jelas tidak di bawah Zhong Kui. Di atas langit, Ye Chen dan Zhong Kui, yang telah terguncang, sudah menghentikan tubuh mereka.
Ye Chen hanya merasakan mati rasa di lengannya dan sakit di tulang tangannya. Sementara Zhongkui, wajahnya sedikit jelek, dan alisnya terkunci rapat. Zhongkui sangat meremehkan Ye Chen, tidak pernah memikirkan seorang junior di tahap Dark Space bahkan baru menerobos, dan membuat kewalahan Zhongkui yang berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ketika Zhongkui terkejut, Ye Chen menginjak galaksi, seolah-olah dikerumuni oleh binatang buas. Zhongkui dengan dingin bersenandung, menginjak lautan awan, dan bergegas ke arah Ye Chen dengan energi pembunuh yang mengerikan.